Halo sobat semuanya, di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips bagi kalian pengguna iPhone baru. Nah, di sini pastinya banyak yang beralih ke iPhone ya setelah awalnya menggunakan HP Android. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips bagi kalian pengguna awal yang memang benar-benar belum tahu penggunaan sistem operasi iOS untuk HP kalian ya. Nah, di sini saya menggunakan satu buah HP iPhone pastinya dengan sistem operasi iOS 15. Nah, di sini saya akan langsung praktekkan ya apa saja tips untuk kalian para pengguna iPhone baru. Satu. Nah, di sini saya sudah melakukan sering recording ya. Pertama kali kita ketemu yaitu adalah home screen. Nah, di sini pengaturan yang pertama yaitu pengaturan predictive text ataupun pengaturan autocorrect. Nah, di sini kenapa saya memberikan tips ini karena kebanyakan atau biasanya HP dengan kondisi predictive text dan autocorrectnya hidup itu akan menyulitkan kita ketika mengetik dengan menggunakan kata-kata dari bahasa pergaulan kita. Nah, di sini saya akan coba contohkan. Misal ketika saya mengetik kepala. Nah, di sini ada banyak pilihan yaitu ada autocorrectnya seperti kepala, kepapa dan kepalangkaraya. Nah, di sini saya akan mematikan fitur ini karena fitur ini kemungkinan akan mengganggu kalian ketika ingin mengetik sebuah percakapan ataupun mengetik teks dengan cepat ya. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya kita masuk ke bagian setting pastinya. Lalu kita masuk ke bagian general. Lalu kita masuk ke bagian auto correction. Nah, di sini kita masuk ke bagian keyboard ya. Lalu kita masuk ke bagian auto correction dan predictive text. Nah, jadi kita matikan dua ini, auto correction kita hilangkan warna hijaunya, lalu di predictive ini juga kita hilangkan. Nah, jadi nantinya kata-kata seperti kata-kata sugesti atau kata-kata suruhan itu nanti akan menghilang ya. Jadi kita akan coba ketika mengetik, saya akan coba SMS. Nah, di sini yang tadinya di bagian bawah ini ada predictive text-nya dan auto correction-nya itu pastinya akan hilang ya. Selanjutnya tips yang kedua bagi kalian yaitu tips auto brightness. Nah, di sini kenapa penting auto brightness ini dimatikan karena fitur ini memerlukan banyak daya. Jadi pasti kalian berpikir bahwa wah, ini pakai iPhone ternyata lebih boros daripada iOS. Ya, memang seperti itu, tapi kita bisa lebih menghemat baterai iPhone ini dengan beberapa langkah, yaitu pertama kita matikan auto brightness ya. Jadi kita masuk ke bagian setting ya. Lalu kita masuk ke accessibility. Di sini accessibility, lalu kita masuk ke bagian display and text. Jadi di sini kita pilih display and text, lalu di bagian auto brightness-nya ini, bagian bawah ini kita matikan ya. Jadi ini fitur ini kita harus nonaktifkan karena fitur ini akan menggunakan banyak daya. Jadi di sini sudah ada pemberitahuannya, turning off auto brightness may affect battery life and long term display performance. Nah, jadi ini akan meningkatkan daya dari baterai dan performa dari layar kalian. Seperti itu, kita matikan. Nah, sudah selesai. Jadi nanti ketika kalian berada di kondisi gelap itu tidak akan merubah tingkat cahaya atau sensitivitas cahayanya secara otomatis. Jadi kita masuk ke control centernya. Jadi kalian bisa atur di bagian control center ini ya. Seperti itu. Settingan berikutnya yaitu settingan tentang fitur backtap ya. Jadi
fitur ini digunakan agar kalian lebih mudah untuk mengambil kegiatan-kegiatan ataupun langkah-langkah sebagai jalan pintas ya. Jadi di sini maksudnya Backtap ini fungsinya sebagai shortcut ketika kalian membuka aplikasi ataupun menggunakan HP ini dalam fitur yang lain. Nah, di sini kita masuk ke fitur Backtap. Jadi ini fiturnya bagian belakang ini, ketika kalian ketik 2 kali ataupun ketik 3 kali, itu akan memiliki sebuah fitur untuk menambahkan aplikasi atau lakukan aktivitas yang kalian inginkan. Jadi di sini kita akan mengaktifkan fitur Backtap ini. Yang pertama, kita masuk bagian setting, lalu kita masuk ke bagian accessibility atau aksesibilitas. Lalu di sini kita pilih touch. Ini ada di physical and motor, ini ada pilihan touch atau sentuhan. Lalu kita pilih ke bagian Backtap on. Nah, di sini Backtapnya masih off, jadi kita akan masuk ke Backtap on. Kita klik Backtap, lalu kita akan atur settingan double tap ataupun triple tap ini. Jadi kita masuk ke double tap. Jadi di sini fungsinya paling tidak saya akan membuat screenshot. Lalu kita akan coba. Nah, jadi kondisinya saya akan lakukan Backtap ini dan pastinya akan menampilkan sebuah screenshot ya. Jadi karena kita sudah memilih double tapnya atau 2 kali sentuh ini untuk memberikan atau melakukan screenshot di layar kita. Jadi kita akan pilih. Nah, jadi ini sudah melakukan screenshot ya. Jadi kalian bisa lihat. Jadi saya akan perlihatkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah ya. Jadi kalian sudah bisa mengaksesnya di bagian galeri. Selanjutnya untuk yang ketiga itu di bagian triple tapnya. Jadi ini kalian bisa setting ataupun tidak ya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi di sini saya kalau misalnya untuk triple tap atau 3 kali sentuh atau 3 kali ketukan, itu saya akan mengaktifkan fitur scroll ya. Jadi kita akan pilih tidak, saya akan aktifkan fitur volume up seperti itu ya. Nah, di sini kita akan coba ketuk 3 kali ya. 1 2 3. Nah, seperti itu, jadi sudah terlihat ya. Jadi di sini kalian bebas mengetuk ya. Jadi kalian bebas mengetuk. Langsung seperti itu. Jadi ketika diketuk 3 kali, ini akan menghasilkan sebuah action atau aksi, yaitu meningkatkan volume. Jadi kalian bisa atur sendiri bagaimana pengaplikasian fitur triple tap ini atau 3 kali ketuk ini ya. Jadi ingat ketuknya di bagian ini boleh, pokoknya kalian harus mengetuk di sekitar lambang Apple ini ya. Selanjutnya fitur tips selanjutnya bagi kalian pengguna iPhone baru, yaitu di sini kita akan atur pastinya namanya control setting ya. Jadi control setting itu ketika kalian melakukan scroll dari atas ke bawah seperti ini, jadi ini akan menampilkan control setting. Jadi ini namanya control setting. Jadi kita akan atur atau kalian bisa mengaturnya sesuai dengan kalian. Nah, di sini saya akan memberikan tutorialnya, yaitu dengan cara masuk ke bagian setting juga. Pertama kita masuk ke setting dulu. Ini bagian awal. Selanjutnya kita masuk ke bagian control center. Jadi di sini sudah ada, di bawah general ini sudah ada control center. Lalu kalian bisa menambahkan atau mengurangi ya. Jadi ini bagian atas ini adalah yang isi tanda strip ini, icon strip ini artinya kalian posisinya sudah berada pada control center yang di atas ini ya. Lalu kita akan hilangkan, misalnya saya akan hilangkan timernya, remove. Lalu saya akan tambahkan fitur dark mode ya. Jadi saya akan tambahkan fitur dark mode.
Nah, di sini sudah selesai. Kita akan lihat atau tinggal kalian scroll saja ke bawah ini untuk melihat control centernya. Nah, di sini ada fitur dark mode, jadi kita akan coba pilih. Nah, seperti ini jadi akhirnya. Jadi kalau kita misalnya kembalikan, kita tinggal klik lagi. Seperti itu. Lanjut lagi. Di sini kita akan mengatur yang namanya fitur lock screen notification. Jadi ketika kalian mengunci HP ini pastinya akan muncul notifikasi ya. Jadi nanti pastinya notifikasi seperti ini. Yang bagian atas ini akan kita hilangkan. Nah, ini kita akan hilangkan dengan cara pertama masuk ke control setting, tetap ya, ke setting. Kita masuk ke Face ID dan passcode. Nah, di sini kita masukkan passcode-nya dulu. Nah, setelah ini kita akan pilih notification and control center ya. Jadi kita pilih notifikasi dan control center ya. Nah, di sini kita akan matikan dengan cara mengklik ini agar warnanya abu-abu dan juga control centernya. Nah, selanjutnya ini ketika saya akan kunci, jadi layarnya akan saya kunci, ini akan menyembunyikan notifikasi ataupun pilihan dari control center ya ketika kalian mengunci HP-nya. Jadi fungsinya ini agar HP kalian tidak bisa diakses ketika ada notifikasi baru, ataupun mereka tidak akan bisa mengakses control center, karena pastinya control center itu banyak fungsinya ketika layar dikunci. Jadi saya akan kunci layarnya dulu. Saya akan contohkan ya. Jadi saya akan contohkan. Jadi ketika layarnya dibuka, nah di sini tidak akan ada notifikasi ya. Jadi bagian ini tidak bisa, bagian ini juga tidak bisa, jadi kiri kanan tidak bisa. Seperti itu. Nah, sudah. Tips selanjutnya bagi kalian pengguna iPhone baru ya. Jadi saya akan memberikan tips untuk mematikan background app refresh, karena background app refresh ini banyak menggunakan daya baterai kalian. Nah, di sini langkahnya sangat mudah. Yang pertama, kita masuk ke bagian setting, lalu ke bagian general, lalu pilih background app refresh. Ada ini sudah kelihatan di bawah iPhone storage atau penyimpanan iPhone. Jadi kita lihat. Nah, di sini untuk background app refresh ini kalian bisa memilih yang mana saja untuk kalian matikan atau nonaktifkan. Itu terserah kalian, tapi biasanya yang saya nonaktifkan yaitu biasanya yang sering menggunakan baterai itu. Yang pertama itu ketika kalian menggunakan aplikasi Tokopedia, ini pastinya nggak terlalu penting. Biasanya kalau misalnya aplikasi seperti Gojek ataupun GoFood ataupun GrabFood itu pastinya penting, karena itu akan mengupdate pesanan kalian ya. Jadi kita akan aktifkan fitur-fitur yang memang benar-benar penting update-nya atau notifikasinya untuk kebutuhan kita. Jadi mungkin yang tidak penting itu Netflix seperti ini, PayPal penting, ini bagian keuangan. Mungkin ShareIt tidak perlu, Telegram itu perlu, ini mungkin Udemy. Nah, ini Maps mungkin penting juga, tergantung kalian. Jadi kalau kalian ingin selalu update di mana posisi kalian, itu bisa hidupkan Maps-nya. Tapi kalau misalnya tidak penting, itu lebih baik dinonaktifkan. Jadi itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian saja. Nah, di sini saya tidak akan mengaktifkan Canva karena ini tidak terlalu penting untuk aplikasi yang berjalan di background ya.
Canva seperti itu, binar mungkin. Nah, seperti ini ya. Misalnya Facebook atau freelancer mungkin itu notifikasinya penting, jadi biarkan saja untuk berada atau berjalan di background ya. Dan jika sudah selesai, kalian bisa keluar saja, ataupun kalian kalau misalnya memang ingin semuanya dinonaktifkan biar memang irit baterai dan tidak ada aplikasi yang berjalan ketika kalian tidak menggunakan HP-nya, itu kalian bisa pilih background refresh, pilih off saja. Nah, jadi di sini biasanya menggunakan pilihan WiFi ataupun WiFi dan seluler data. Jadi kalian bisa pilih ketika kalian menggunakan WiFi saja, itu kalian bisa pilih bagian WiFi, dan ketika kalian memiliki kuota yang banyak ketika tidak terhubung dengan WiFi, kalian bisa pilih WiFi and seluler data. Seperti itu. Jadi bebas. Jadi untuk rekomendasinya sih saya ini nonaktifkan beberapa aplikasi yang memang tidak berguna atau tidak kalian sering gunakan, atau kalian tidak perlu notifikasinya muncul ya, seperti itu ya. Jadi ini posisinya aplikasi ini tak berjalan dan memunculkan notifikasi seperti itu. Untuk tips selanjutnya yaitu fitur night shift ya. Jadi banyak orang yang sekarang sering kelelahan matanya ketika menggunakan handphone terlalu lama. Jadi kita akan aktifkan fitur untuk membuat kenyamanan mata kita ketika menggunakan HP ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, di sini kita tetap masuk ke bagian setting, lalu kita pilih display and brightness. Nah, di sini lalu kita pilih yang namanya night shift mode. Jadi di sini night shift modenya masih off, jadi kita akan aktifkan dengan cara seperti ini ya. Klik manually enable until tomorrow ataupun schedule. Jadi kalian bisa atur jadwalnya, ataupun kalian bisa manually enable until tomorrow seperti itu. Jadi tingkat kehangatannya juga kalian bisa atur. Jadi ini biasanya bagi kalian yang sering menggunakan HP iPhone untuk membaca artikel, nah ini fitur ini sangat berguna ketika malam, dan pastinya warna layar ini nyaman untuk mata kita. Jadi kalian juga bisa aktifkan fitur bagian ini di control center. Nah, di sini night shift-nya kita pilih on saja. Jadi kalau on, warnanya akan menjadi oranye ya. Jadi saya akan tunjukkan sedikit. Nah, ini posisinya on-nya. Kalau posisi off-nya off seperti itu. Jadi kita akan on kan, jadi biar warnanya biar agak lebih nyaman untuk kita, agak kecoklatan atau kekuningan ya. Jadi ini salah satu warna yang nyaman bagi mata kita, karena warna biru itu tidak nyaman, bisa membuat kalian tidak tertidur, ataupun biasanya ada beberapa orang yang lebih cepat ngantuk ketika melihat layar handphone dengan tingkat kecerahan birunya yang cukup tinggi ya. Tips selanjutnya bagi kalian pengguna iPhone baru, nah di sini gunakan fitur dark mode ya, karena fitur ini pastinya lebih hemat baterai karena tidak perlu memberikan tampilan atau membuat warna-warna yang di luar dari warna gelap ya. Jadi ketika warna gelap ini dengan kondisi layar iPhone yang memang benar-benar gelap, itu pastinya akan lebih sedikit untuk memerlukan daya ketika fitur dark modenya dihidupkan. Jadi kita akan atur fitur dark modenya. Nah, di sini kita akan atur di bagian setting. Lalu kita pilih display and brightness mode lagi. Lalu kita pilih yang namanya dark mode ya. Jadi di sini di awal ada dua tampilannya appearance ini, yaitu light dan dark. Jadi saya akan pilih dark seperti itu. Nah, di sini juga ada option dark until sunrise. Jadi ini kalian bisa aktifkan fitur schedule-nya atau penjadwalannya. Tapi kalau misalnya tidak, atau kalian ingin terus menggunakan fitur dark ini, kalian hilangkan centang otomatis di bagian bawah pilihan dark ya. Jadi ini akan mengaktifkan secara terus-menerus fitur dark ini.
sehingga nantinya HP kalian lebih irit baterai ya. Jika kalian ingin mengaktifkannya, jadi mungkin di awal kita sudah setting di bagian control center, jadi kalian bisa aktifkan di bagian ini di control center ataupun di shortcut lainnya ya. Untuk tips selanjutnya di sini adalah fitur reachability, yaitu dimana untuk kemudahan bagi kalian pengguna iPhone, yaitu dengan satu tangan ya. Jadi biasanya banyak fitur seperti tahan di bawah lalu ke atas geser, itu akan memunculkan task manager ataupun app manager ya. Nah, di sini untuk reachability ini fiturnya untuk kemudahan dimana kalian bisa menggunakan satu buah tangan untuk men-scroll. Jadi kalian scroll ke bawah itu akan turun ya. Jadi ini scroll ke atas. Pertama kita masuk bagian setting, lalu fitur accessibility. Selanjutnya fitur ini didapatkan dari touch atau sentuhan, lalu pilih bagian reachability. Jadi ketika kalian menonaktifkannya, itu tidak akan berpengaruh ketika kalian scroll seperti tadi. Tapi ketika kalian mengaktifkannya seperti ini, kalian akan mendapatkan fitur yang sangat mudah seperti ini. Jadi ketika kalian satu tangan, ini bisa, jadi misal SMS, nah agak turun, lalu ketika kalian mau atas seperti itu, jadi sangat mudah. Jadi cukup sekian video dari saya, semoga tips ini bermanfaat bagi kalian pengguna iPhone baru. Jadi terima kasih banyak atas waktunya, sampai ketemu di video selanjutnya.